Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma rizukna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amal. Lillahi ta'ala. Insyaallah di siang hari ini kita kembali akan melanjutkan tentang kajian kitab Sami'tu Syekh Yaqul. Insyaallah sama-sama kita bisa menerapkan apa yang menjadi nasihat Syekh dan terus kita mengupgrade kualitas diri kita dengan ilmu agama. Nah, kemarin sudah kita jelaskan tentang bahwa kewajiban tentang seorang atau kedua orang tua terhadap seorang anaknya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang bahwa ibadah itu membutuhkan kepada ilmu. Dan orang yang menyibukkan diri dengan ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu adalah tidak ada kemenangan di dalamnya. Di sini Syekh mengatakan allazina atau orang yang menyibukkan diri dengan ibadah tanpa dilandasi dengan ilmu, maka dia akan hancur. Karena menyibukkan diri dengan ibadah tanpa ilmu itu tidak ada kemenangan di dalamnya. Begitu juga orang alim yang sudah mempelajari ilmu agama yang tidak mengamalkan terhadap ilmunya, maka itu juga ada unsur bahaya terhadap manusia. Akan tetapi orang yang bodoh itu lebih-lebih hancur, lebih-lebih rusak. Oleh karena orang bodoh istilahnya mengamalkan suatu kesesatan, suatu kebatilan yang mana dirinya menganggap bahwa hal itu adalah suatu kebaikan. Memang keduanya adalah suatu kerusakan, tapi yang kedua itu adalah lebih parah daripada yang pertama. Orang yang bodoh itu setan akan mempermainkannya. Jadi orang yang bodoh yang menyibukkan diri dengan ibadah tanpa dilandasin dengan ilmunya, tanpa dilandasin dengan ilmu fikih. Perumpamaannya adalah seperti keledai yang menumbuk begitu. Menumbuk dulu kan orang-orang Arab itu kalau mau mengolah suatu makanan pokok, misalkan gandum atau misalkan beras, itu menggunakan keledai untuk mengolahnya. Jadi dia muter-muter sesuatu tanpa dia ketahui apa yang dia lakukan. Nah, makanya orang yang bodoh itu lebih parah kerusakannya. Karena bisa saja dia melakukan kesesatan, kebatilan yang mana dia kira bahwa itu adalah suatu kebenaran. Adapun orang yang alim, artinya alim di sini dikatakan dia bukan artinya alim. Ini orang yang sekalipun sudah belajar ya disebutnya dia sudah mengetahui apa yang dia mengetahui tentang ilmunya. Kan tetapi apa? Orang alim itu yang dikatakan alim. Artinya orang yang sudah belajar gitu. Ketika dia melakukan suatu perbuatan maksiat atau bahkan suatu kefasikan, dia tahu bahwa itu adalah suatu perkara yang haram. Dia tahu bahwa itu adalah suatu perkara yang haram. Nah, jadi banyak dari manusia
sebagian orang yang mengambil thariqah Qadiriyah atau yang mengambil thariqah Naqsabandiyah. Tapi apa yang jadi permasalahan adalah bahwa mereka tidak belajar ilmu agama yang daruri terlebih dahulu sebelum mereka mengambil thariqah. Sehingga akhirnya apa? Mereka terjatuh dalam kehancuran. Begitu juga orang yang menyibukkan diri memperbanyak zikir tanpa dilandasin dengan ilmu akan jatuh ke dalam kehancuran. Nah, Syekh Abdullah di sini menceritakan bahwa ada seorang syekh yang bercerita kepada beliau, kepada Syekh Abdullah. Wah, ada syekh namanya Syekh Ramadan Mulla. Itu beliau bercerita pada Syekh Abdullah bahwa ada di Suriah. Jadi kan sebelum Syekh Abdullah datang ke Suriah, datang ke Lebanon, beliau tinggal lama terlebih dahulu di Suriah, kurang lebih hampir 20 tahunan. Nah, beliau diceritakan oleh Syekh Ramadan Mulai ini bahwa di Suriah itu ada namanya kelompok Yazidiyah, yang mana mereka adalah golongan yang menyembah terhadap iblis. Nah, jadi bagaimana atau apa sebab yang menjerumuskan golongan tersebut sehingga mereka menyembah terhadap iblis? Adalah akar mulanya adalah bahwa ada seorang laki-laki atau seseorang laki-laki yang istilahnya dia bisa dikatakan alim. Kemudian ketika alim tersebut mati atau meninggal, dia memiliki seorang anak laki-laki, yang mana anak tersebut itu hidup dalam kebodohan. Nah, hingga akhirnya apa? Orang-orang menyerahkan derajat atau mempercayakan, karena orang tua yang alim, hingga akhirnya masyarakat gitu, orang-orang mempercayakan kepada anaknya tersebut. Diagungkan anaknya tersebut sebagaimana mereka mengagungkan bapaknya ketika masih hidup. Di mana anaknya tersebut adalah seorang yang jahil, yang bodoh. Nah, hingga akhirnya apa? Anak tersebut diagungkan, dimuliakan oleh manusia, oleh sebagian orang. Nah, disinilah perannya setan muncul. Perannya fitnah setan muncul. Nah, jadi dari anak yang bodoh inilah munculnya agama tadi yang disebut dengan golongan, atau bukan agama, disebut golongan yang disebut dengan golongan Yazidiyah, yang mana mereka menyembah terhadap iblis. Jadi sebabnya apa? Tadi adalah anak dari syekh atau seorang yang alim tadi yang hidup dalam kebodohan. Jadi bahkan tidak hanya menyesatkan, telah digiring golongan tersebut oleh anak dari syekh yang bodoh tadi itu, yang anak bodoh tadi itu dari seorang syekh yang alim, itu telah menggiring mereka terhadap kekufuran. Makanya apa? Adalah orang yang alim yang beramal akan ilmunya yang merupakan rahmat bagi alam ini. Kemudian saya juga mengatakan bahwa ilmu adalah jalan keselamatan dan kemenangan. Ilmu sendiri ini yang dimaksud ilmu agama itu ada pembagiannya. Bagian yang pertama dari ilmu agama adalah hukum mempelajarinya fardu ain. Artinya ilmu ini wajib dipelajari oleh individu mukallaf, masing-masing mukallaf. Artinya apa? Bahwa ketika seorang mukallaf tidak mempelajari ilmu ini, mana kita tahu bahwa seorang mukallaf adalah yang balik, berakal,
artinya berakal tidak gila. Telah sampai kepadanya dakwah Islam, ketika dia tidak mempelajari ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain, berhak untuk mendapatkan siksa Allah kelak di akhirat. Nah, yang kedua, ada bagian dari ilmu agama yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Artinya apa? Tidak wajib atas setiap masing-masing individu mukallaf. Nah, akan tetapi ketika ilmu ini, ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain itu dipelajari oleh sebagian kaum muslimin, maka bagi yang lainnya itu terselamatkan dari dosa tersebut. Oleh karena apa yang wajib dipelajari oleh individu mukallaf yang balik berakal adalah sesuatu yang berkaitan dengan akidah ahlus sunnah. Akidah ahlus sunnah yang mana akidah keselamatan. Akidah yang menjamin selamat bagi orang yang memegang teguhnya. Bagi orang yang meyakininya, mereka lah yang akan selamat di akhirat. Adapun orang yang menentang akidah ahlus sunnah, maka tidak akan selamat orang tersebut. Tidak akan selamat orang tersebut, maka dia berhak mendapatkan apa yang berhak dari keburukan dan siksaan kelak di akhirat. Makanya saya di sini terus kontinuitas itu banyak sekali menekankan kepada kita untuk mempelajari ilmu ahlus sunnah. Karena amal yang diterima oleh Allah dan amal yang tidak diterima itu dapat diketahui dengan ilmu agama. Nah, di sini saya mengatakan bahwa amal yang sedikit tapi dilandasin dengan ilmu itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi dilandasin atau dikerjakan di dalam dasar kebodohan. Kemudian saya mengatakan orang yang dikehendaki banyak kebaikan oleh Allah, maka Allah jadikan orang tersebut memiliki semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu agama. Orang yang dikehendaki kebaikan yang banyak oleh Allah, maka Allah jadikan dia memiliki semangat yang tinggi di dalam mencari atau menambah ilmu agama. Kemudian saya juga mengatakan orang yang tidak mempelajari ilmu agama, maka dia merusak dirinya. Maka dia merusak dirinya, jangan salahkan dirinya. Sebagian orang dari karena sebab kebodohannya, mereka meninggalkan dari mempelajari ilmu agama, terutama ilmu agama yang pokok, beralih mereka menyibukkan diri dengan zikir, dengan wirid, dengan thariqah qadiriyah, dengan thariqah syadziliyah, tanpa sebelumnya mereka mempelajari ilmu agama. Nah, maka yang seperti ini mereka akan hancur, akan rusak. Karena apa? Mereka tidak bisa atau tidak sah sholat yang dikerjakan dan begitu juga amal-amal perbuatan baik lainnya. Karena dia belum belajar sholat yang 5 waktu aja dia nggak tahu apakah dia dikerjakan dengan benar atau tidak. Karena apa? Tadi dilandasin dengan kebodohan. Jadi mereka melakukan suatu perbuatan yang mana mereka tidak tahu
Sesuatu yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang sah atau sesuatu yang tidak. Bahkan sebagian orang yang seperti ini, artinya apa? Mereka yang menyibukkan diri dengan thariqah tanpa didasarin dengan ilmu agama, mereka tidak tahu tentang hukum-hukum toharoh, tentang hukum dan tata cara bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Mereka hanya, sebagian orang tersebut hanya menyibukkan diri dengan zikir, dengan wirid, sehingga akhirnya setan mengkelabui mereka bahwa mereka telah sampai kepada derajat yang tinggi, tapi pada hakikatnya mereka berada di paling bawah. Berada di paling bawah. Kemudian saya mengatakan penting ini. Sebab kurangnya perhatian seorang anak terhadap orang tua yang sudah meninggal dengan tidak mengirimkan istighfar kepada mereka, dengan tidak mengirimkan doa dan lain-lain bacaan Al-Quran kepada mereka yang telah, orang tuanya yang sudah meninggal, adalah bodoh terhadap perkara agama. Jadi kita kan berharap selaku orang tua kelak memiliki anak, ketika kita meninggal dunia, anak tersebut mendoakan kita. Anak tersebut memintakan ampun atas dosa-dosa kita. Tapi apa yang menjadi penyebab ini ketika seorang anak tidak mau mendoakan orang tuanya, tidak mau memintakan ampun terhadap orang tuanya, adalah karena kurangnya perhatian anak tersebut terhadap perkara dan urusan agama. Kemudian saya mengatakan tanda kemenangan di dalam diri seseorang adalah dia terus kontinuitas mencari tambahan akan ilmu agama. Kemudian saya juga mengatakan bahwa ilmu ahlus sunnah adalah kuncinya surga. Nah, saya juga mengatakan selanjutnya bahwa orang bodoh yang tidak mempelajari ilmu agama, terkadang mereka menganggap enteng sesuatu yang ketat di dalam agama. Dan menganggap remeh sesuatu yang penting dalam agama. Terkadang menilai sesuatu yang baik dengan kejelekan atau keburukan, dan keburukan dengan suatu kebaikan, menilai suatu keburukan dengan suatu kebaikan. Ilmu agama adalah sesuatu yang akan bermanfaat bagi seseorang di dunia dan akhirat. Saya juga mengatakan ilmu ahlus sunnah adalah kunci kebahagiaan yang abadi, yang tidak memiliki penghabisan. Kemudian saya mengatakan orang yang tidak mempelajari ilmu agama, keadaannya seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan. Di suatu tempat yang mana di dalam tempat tersebut banyak duri, binatang-binatang yang mematikan. Begitu juga perkara hal-hal yang menghancurkan. Keadaannya seperti itu.
Mungkin sampai sini dulu. Barangkali mungkin ada yang ingin ditanyakan, mangga silahkan. Ya Allah, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Saya minta doanya dari teman-teman semua untuk istri lagi dirawat di rumah sakit. Semoga disembuhkan kembali dengan segera diangkat penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini cukup sampai di sini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan tahlil. Barakallahu fikum, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim rabbil wa mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum.